Hai teman-teman, selamat bergabung di podcast UPH hari ini. Perkenalin, nama aku Palupi dan hari ini aku sedang bersama sahabat-sahabat aku, yaitu ada Nisa, lalu ada Novia, Hai, Konovia. ada Kesha, Hai guys. ada Ellen, Halo, halo. dan ada Ririn. Halo semua. Oke, nah hari ini kita akan berdiskusi bareng mengenai isu yang makin sering bermunculan nih di belakangan hari ini, yaitu radikalisme di kalangan pelajar. Beberapa waktu lalu ada sebuah berita tentang siswa SMP di Jawa Tengah yang tidak mau hormat bendera. Alasannya kenapa? Alasannya karena agama katanya. Juga ada riset dari UPI yang menyebutkan ada 44% siswa SMA Bandung terindikasi paham radikal. Nah, dari kasus ini, menurut kalian gimana nih? Mungkin dari Nisa dulu? Oke, kalau aku dari sisi mahasiswa tentu saja merasa kaget ya dan sedih dalam keadaan ini. Seharusnya pelajar jadi teladan, toleransi dan cinta tanah air. Kalau sudah menolak hormat dengan bendera, artinya ada krisis nasionalisme yang serius. Ini bukan lagi sekedar soal agama, tapi sudah menyentuh ideologi. Bener juga sih. Kalau dari Kanovia? Kalau dari aku tuh penyebab utamanya adalah informasi yang menyesatkan di media sosial. Banyak akun yang menyamar nih sebagai dakwah, tapi isinya menyebarkan kebencian, menyalahkan sistem negara, bahkan mengajak menolak Pancasila. Jadi dari sosial media juga berpengaruh sih ke sosial juga gitu, ke masyarakat sekitar tentang pemikiran radikalisme ini. Oke. Kalau kita minta pendapat Kesha? Kalau aku kan sebagai mahasiswa psikologi ya, aku Hmm. melihat hal ini tuh bukan masalah ideologi gitu, tapi juga masalah identitas gitu kan. Remaja usia SMP, SMA itu kan lagi sedang mencari jati diri mereka ya. Nah, kalau mereka merasa dipinggirkan atau tidak dimengerti, itu kayak mereka tuh jadinya mudah tertarik sama kelompok yang memberi rasa memiliki, kayak contohnya tuh kelompok radikal, gitu sih menurut aku. Setuju sih. Kalau Kak Ellen? Kalau aku gini sih teman-teman. Tapi jangan lupa loh intoleransi awal itu kan sering muncul dari hal kecil kan. Kayak kita itu nanti nggak mau hormat bendera, kayak enggan bergaul dengan teman yang berbeda agama, atau bahkan kita bisa memaki sistem negara. Nah itu kalau dibiarkan itu nanti bisa berkembang menjadi tindakan ekstrim. Dan itu biasanya yang akan bertentangan dengan nilai hak asasi manusia itu sendiri biasanya. Iya benar juga ya Kak Ellen ya. Jadi kayak kita sering melupakan hal kecil, jadi hal sepele akhirnya jadi membesar gitu ya. Oke, kalau Benar. dari Kak Ririn? Ya, aku kan sebagai mahasiswa juga ya, itu sering juga loh melihat bahwa ada tuh mahasiswa baru yang sudah membawa pola pikir tertutup itu. Jadi mereka tuh udah skeptis aja sama yang namanya Pancasila, bahkan menolak ikut organisasi cuma karena dianggap organisasi itu tuh tidak Islami menurut mereka atau tidak sesuai sama syariat agama. Nah, menurut aku kita itu harus lebih aktif turun ke bawah. Jadi kita harus aktif bikin ruang diskusi terbuka tentang itu. Menarik nih insight dari teman-teman semua. Thank you banget ya teman-teman. Kalau kalian sudah kasih banyak insight yang tadi, tapi pertanyaan dari aku lagi nih, kira-kira gimana ya solusinya, terutama untuk mencegah radikalisme sejak dini? Mungkin dari Kanisa? Kalau dari aku mungkin dari pendidikan ya, guru mungkin harus dilatih untuk bisa mendeteksi tanda-tanda awal adanya hal tersebut radikalisme. Karena pendidikan itu karakter yang harus dikemas dengan cara yang menarik dan relevan. Bukan cuma hafal Pancasila, tapi diskusi dan pengalaman langsung. Jadi mungkin bisa ada pelatihan terkait dengan guru-guru biar supaya bisa
mendeteksi apa tanda-tanda awal, oh pelajar saya sepertinya ada yang aneh nih gitu. Karena kan yang lebih banyak bertemu langsung dan secara sosial juga pasti guru akan melihat adanya perbedaan antara pelajar satu dan pelajar lainnya gitu. Oke. Jadi, gimana caranya guru itu bisa menumbuhkan pendidikan karakter, berarti harus dilatih dulu gurunya gitu ya? Betul, Kak. Oke, kalau Kak Novia? Kalau dari aku ya, karena mungkin sudah zaman yang memang mengenal sosial media, ya kan. Jadi sebenarnya ini bisa disampaikan juga lewat sosial media itu lebih menyeluruh dan meluas gitu kan. Jadi sekarang kan banyak mahasiswa udah pegang handphone, udah melihat berita gitu. Jadi daripada mereka melihat berita-berita yang memang informatifnya nggak teredukasi, jadi mungkin saya berharap sih kayak aku nggak berharap orang lain dulu gitu kan. Mungkin kita ini yang menyuarakan radikalisme gitu kan. Mungkin kita bisa bantu-bantu dengan buat konten di sosial media informasi bahwa radikalisme ini efeknya sangat negatif sekali bagi bangsa Indonesia. Itu sih. Jadi ya berharap gitu kan kayak influencer atau apa lebih kayak nyadarin juga sih anak-anak atau masyarakat sekitar bahwa radikalisme ini di sosial media ini harus disuarakan supaya tidak salah arah gitu. Supaya enggak maksudnya toleransi itu kan dan itu semua dari hati ya, nggak bisa dipaksakan. Jadi mungkin kita bikin konten edukatif yang memang menyuarakan radikalisme ini efeknya sangat negatif sekali bagi masyarakat Indonesia, bahkan remaja, mahasiswa, dan lain-lain gitu. Karena penuh ancaman kan radikalisme ini gitu. Karena kan paham radikal ini sangat beda dengan paham orang yang benar-benar yang beragama. Justru kalau benar-benar kita percaya agama, kita mencintai agama kita ngajarkan semua agama untuk kayak radikal, untuk kayak keras gitu. Justru kita harus mencintai sesama. Jadi ya berharapnya kita menyuarakan sosial media aja sih. Gitu. Setuju banget sih, apalagi generasi zaman sekarang tuh media sosial gitu ya. Jadi pasti kalau misalkan kita mau buat konten yang sesuai dengan tema kita yang mau kita bicarain hari ini, itu akan berdampak banget sih. Terutama ini nih yang lagi kita lakuin sekarang, podcast kali ini, semoga bisa berguna gitu ya untuk masyarakat, untuk siswa-siswi di Indonesia kayak gitu. Kalau tadi udah dari pendidikan. Nah, dari Kak Novia tadi tentang media sosial. Aku mau dengar dari segi psikologis mungkin, Kesya? Kalau aku ya dari sisi psikologisnya ya, siswa tuh sama mahasiswa itu sebenarnya perlu ruang aman gitu ya. Itu berguna untuk apa? Kayak bertanya, mereka tuh bertanya untuk pertanyaan yang mereka tidak dapat jawabannya gitu kan, tanpa mereka harus dihakinin gitu kan. Sebenarnya tuh, mahasiswa loh ataupun siswa tuh banyak, mereka tuh kebingungan gitu loh. Mereka takut dibilang salah bicara atau mereka tuh jatuhnya malah jadi cari jawaban instan gitu loh. Jawaban instan yang bukan dari wadah yang tepat gitu. Jadi menurut aku tuh sebenarnya, siswa itu butuh ruang konseling sih, gitu kan. Jadi mereka terarah gitu loh, jawaban yang ada di pikiran mereka, di kepala mereka tuh mendapat jawaban yang benar gitu loh. Tanpa ada yang dilebih-lebihkan dan aktual gitu. Menurut aku sih seperti itu. Iya sih, mungkin di setiap sekolah butuh ada orang yang profesional gitu ya untuk bisa Ya membuat ruang benar. aman. Kayaknya contohnya di kampus kita juga ada ya. Iya ada. Oke, Kak Ellen gimana Kak Ellen? Kalau aku sih coba ngupas dari sisi hukum kali ya. Kalau aku sih Boleh. malahan kalau kampus itu mesti kayak punya pengawasan terhadap kayak ideologi ekstrim ya. Jadi apa ya? Jadi pihak kampus itu mesti kayak dia lebih sensitif dan dia lebih tahu. Tapi bukannya kita itu kayak mau kayak represif itu bukan, tapi memberikan mahasiswa itu kayak edukasi lah. Jadi kayak orang diedukasi ya jangan sampai kamu berubah menjadi kayak ekstremis tanpa disadari. Terus apalagi kalau misalnya kenapa kok harus edukasi? Karena kalau
supaya orang itu merasa tidak lebih kayak orang itu mau lebih terbuka. Jadi ketika orang lebih terbuka, ya jadi mereka lebih aman untuk berbicara. Tapi kalau misalnya kita represif kan berarti mereka kan apa ya, seperti mereka tuh mendapat stigma. Jadi mereka tuh ya makin tidak mau berbicara, tidak mau terbuka nantinya. Seperti itu sih. Oke. Terakhir, Kak Ririn. Oke, kalau aku kan bicara dari sisi organisasi mahasiswa itu sendiri ya. Jadi kita kan ada BEM. Nah, di BEM itu ya ada banyak kegiatan kan. Nah, salah satunya itu untuk menangani, ya bukan menangani sih, mencegah lah itu ya, upaya untuk mencegah radikalisme sejak dini itu tadi. Jadi kita mulai mengadakan forum yang membahas tentang agama dan negara itu dalam satu ruang yang sama. Apa gunanya? Gunanya itu sebenarnya ya untuk membuat kita sebagai mahasiswa itu paham bahwa cinta tanah air itu bukan berarti menentang agama, dan beragama itu juga bukan berarti menolak negara, gitu aja sih sebenarnya. Jadi niatnya itu di BEM itu ya kita berupaya untuk apa ya, membangun mental dan membangun cara berpikir mahasiswa untuk menjadi lebih open lah gitu loh dengan perbedaan-perbedaan. Jadi agar tidak gampang tersusupi oleh radikalisme itu. Gitu sih, Pak Lupi. Iya sih. Ya, semoga dengan kita sharing di podcast ini, nanti mahasiswa atau mahasiswi yang mendengar podcast ini jadi lebih, apa ya, lebih sadar gitu ya, apa yang mau mereka lakukan untuk aktivitas di BEM, untuk di kampus-kampusnya gitu ya. Jadi Iya, supaya benar. lebih positif lagi aktivitasnya. Iya, benar. Oke. Wah, keren-keren banget, insight dan juga diskusi dari kalian. Jadi kalau aku simpulin, sebenarnya radikalisme itu bisa dicegah loh. Lewat apa aja sih? Mungkin kalau tadi, dari pembicaraan kita tadi, yang pertama bisa lewat pendidikan karakter dan dialog yang terbuka gitu. Lalu selain itu juga bisa melalui literasi digital dan juga konten positif, di mana di zaman sekarang tuh media digital tuh sudah meluas banget dan merupakan ketertarikan bagi generasi sekarang. Jadi kayaknya ini adalah jalan yang paling mudah dan paling berdampak untuk di generasi sekarang. Selanjutnya itu juga bisa melalui pendekatan psikologis. Tadi ya Kesha sudah sharing tentang, dari sisi psikologis untuk bisa membangun empati. Ketika kita sudah memiliki empati terhadap mungkin contohnya cinta negara Indonesia. Nah, radikalisme itu bisa berkurang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya mungkin bisa dari tadi Kak Ellen jelasin tentang, penguatan dari nilai-nilai hukum atau juga hak asasi manusia. Itu juga sebenarnya bisa memperkuat hukum di Indonesia untuk mencegah radikalisme ini, gitu. Nah, yang terakhir tadi tentang gerakan mahasiswa dan juga ruang diskusi, itu bagus banget kayaknya untuk, organisasi-organisasi ke depannya untuk bisa melakukan aktivitas yang lebih positif lagi, kayak gitu. Oke, itu tadi Kak Ririn sebagai penutup ya. Jadi terima kasih banyak, terima kasih semuanya. Mari jadi mahasiswa yang cerdas, peduli, dan mampu membentengi diri dari paham radikal yang bisa merusak masa depan bangsa. Jadi terima kasih penikmat podcast UPH. Sampai jumpa di tema podcast berikutnya. Thank you, bye-bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, teman-teman. Thank you.